Alhamdulillah, syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 24 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha bis sama. Tidakkah kamu perhatikan, alam taro, melihat, memperhatikan, memikirkan, kaifa daraballah, bagaimana Allah membuat misil, masalan misil, kalimatan kalimah, thayyibatan thayyibah, kasyajaratin bagaikan pohon, thayyibah yang thayyibah, asluha pangkalnya, sabitun nancap di bumi, wa far'uha dan cabangnya fis sama menjulang ke langit. Tuti ukulaha, pohon itu menghasilkan buah, kullahin pada setiap waktu, biidzni rabbiha dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsal linnas, dan Allah membuat misil-misil bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka selalu ingat. Begitu terjemahnya. Jadi ada kalimah thayyibah. Jadi kata thayyibah itu nisbah kepada segala perkara, dinisbahkan kepada manusia, dinisbahkan juga kepada sikap. Kalau kita mendengar thayyibah, biasanya yang muncul dalam otak kita halalan, dasar tukang dahar. Ngadengnya thayyibah teh jol kadinya. Ada manusia yang thayyibah, insanun thayyibun. Ada ajaran yang thayyibun. Sebaliknya khabisun. Jadi ada manusia yang thayyibun, ada manusia yang khabis. Ya. Apa yang dimaksud oleh Allah dalam misil ini? Allah misilkan masalan kalimatan thayyibah. Kalimah thayyibah. Ajaran yang kokoh, kalimah yang kokoh. Kalimah itu mempengaruhi kepada sikap. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, qala
Qala Ali ibn Abi Talhata an Ibnu Abbasin fi qolihi masalan kalimatan thayyibatan syahadatu alla ilaha illallah. Apa kalimah thayyibah itu? Menurut Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, masalan kalimatan thayyibatan adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimah yang kokoh, kuat, teguh. Kalau begitu sebaliknya kalimah khabithah adalah asyirku, al-kufru. Kufur, syirik itu kalimah khabithah, kalimah yang buruk. Karena kufur itu kebohongan. Allah yang Maha Kuasa ada. Ketika tidak mengakui adanya berarti kebohongan. Menyatakan tidak ada kepada yang ada itu bohong. Tuluy kecap adana teh dilieur-lieur ning aya ulama teh ngalilieur batur. Iya. Kedua, Allah itu la ilaha illallah, hanya Dia. Ketika mengakui ada yang kuasa selain Allah itu kebohongan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Membangun hidup di atas kebohongan itu rapuh. Membangun hidup di atas kebohongan itu kekeliruan besar. Tidak akan teguh. Tetapi membangun hidup di atas kejujuran yang hakiki, di situ ada keteguhan. Ari bener mah jujur da regreg hirup teh. Ngabohong we jauh mimiti oyag pan. Teu geunah gitu kan bohong mah. Bapak we dipentayakeun artos Pak beak. Da biasana mun kopiah ragrag teh molotot pan ngamek. Cik benerkeun atuh tong diantep tuh. Ari jujur mah isuk nama kopiah ragrag jauh luncat teh geuwat. Aya naon ieu? Aya naon? Paingan aya duit na kopiah. Maksudnya cadangan ke ngora teh. Ari langsung pan ti pamajikan ngambek matak sok nyumputkeun sawareh ke ngora. Iya. Ada kebohongan. Ibu-ibu kalau ada kebohongan biasanya jadi kaku. Nah, begitulah manusia. Jika hidup dibangun di atas kebohongan akidah, ini goyah, tidak kokoh. Tetapi ketika dibangun di atas kejujuran akidah la ilaha illallah, inilah keteguhan itu. Kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang bagus. Wahwa al-mu'minu, dia itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kokoh, teguh bagaikan pohon yang akarnya menancap kuat ke tanah. La ilaha illallahnya di sini tertancap di dalam hatinya, tidak akan bergeser lagi, tidak akan berubah lagi, karena sudah kuat di situ. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah. Bilal bin Rabah masuk Islam. Ketahuan oleh tuannya. Itu mendapat penyiksaan luar biasa. Tapi yang keluar ahad. Ahad. Begitu. Sudah tertancap di sini. Karena dia mengalami sendiri bagaimana beribadah kepada
patung-patung berhala itu. Lalu masuklah la ilaha illallah ke dalam hatinya, kokoh kuat. Syiriknya, kufurnya dibuang, tancapkan ini murni di sana. Bisa jadi kurang kokoh apabila kemurniannya tidak ada, tercampuri oleh yang lainnya. Dan di situ ada keyakinan yang hebat bahwa Allah maha segala-galanya. Para nabi dikisahkan oleh Allah begitu hebat, dan semua mereka berhasil dalam perjuangan hidup. Hidup kita ini kan berjuang hari-hari itu, dan berjuang itu harus menang. Jangan sampai kalah dalam perjuangan hidup. Banyak yang kalah dalam perjuangan hidup itu, dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai cermin bagi kita sekarang. Kita juga sama, karena sedang berjuang hidup ini. Hari-hari terus, tidak terasa, tiap hari bertambah usia. Berhasil tidak kita berjuang hari ini? Ya gitu. Cik ibu-ibu, kira-kira pikiran ibu-ibu berhasil tidak berjuang hari ini tenawan tah? Tangga sabaraha ayeuna tak gitu ibu. Ayeuna teh rada bulan kakolot nakin. Ya. Bukan itu. Apa yang dihasilkan nanti di sini ada asluha sabit. Pangkalnya menancap kuat ke dalam tanah, yaitu la ilaha illallah fi qalbil mu'minin. Itulah yang kuat dalam hati orang mukmin. Wa faruha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Yurfa'u biha amalul mu'mini ila sama. Itulah keberhasilan perjuangan. Diangkat dengan kalimah itu, amalul mu'mini, amal orang mukmin ila sama, ke langit, begitu, dengan nilai sebagai amalun solihun. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bagi setiap hamba di langit ada 2 pintu. Likulli abdin fis samai babani. Bagi setiap hamba di langit ada 2 pintu. Pintu yang pertama turunnya rizki dari Allah. Jadi setiap orang sudah ada pintunya, tidak akan tertukar. Kenapa mesti hasud? Ketika hari ini pamannya saya rizkinya sekepal, sedangkan tetangga saya rizkinya, ya itu kan pintunya nggak tertukar. Saya dapat 1 kilo, tetangga saya dapat 5 kilo. Berat mana? Dari jumlah dia dapat miliknya, dari beban saya yang dapat. Karena bebannya ringan kan 1 kilo mah. Ya gitunya. Tapi kita ingin selalu memikul beban berat. Nah begitu kahartos ibu. Baik degelah. Kita berpikir jumlah kan. Nah ketika ada yang mengeluh kepada Rasulullah, kok saya hanya dapat sedikit miskin lah. Bagaimana sabda Rasulullah? Kamu diberi beban yang ringan. Yang lain itu berat gitu. Kamu mau pilih mana? Nah gitu. Tapi karena dunia mah berat juga dipaksakan. Kalau ibu ditawari beras 25 kilo, mau dibawa? Mau. Sekaligus bawanya. Ya gitu PKD-nya lah diajar mikir sedik. Karena duit ya mikir tuh.
Ya, gitu. Tidak ada bagi orang mukmin itu baik berat ukuran dunia ataupun ringan, tetapi di situ ada nilai yang diterima oleh Allah. Ini yang harus dipikirkan itu. Loba rek saeutik tapi ada nilai baiknya yaitu terangkat. Nah, turun dari pintu masing-masing. Jadi atuh kedah make jeung riweuh. Batur meunah eta kitu we da pandona teu bisa tidak tekan tertukar. Begitu. Bukan masalah jumlah tetapi sedikit dan banyak kita bersyukur kepada Allah. Kepada akhirnya kan jadi amal soleh. Yang dapat banyak jadi amal soleh, yang dapat sedikit jadi amal, itu intinya. Yurfa'u biha amalul mu'mini ilas sama. Diangkat dengan kalimah itu amal mukmin ke langit. Nah, jadi ini pintu satu lagi naiknya amal ke langit. Setor lah gitu. Kan tiap hari kita setor kepada Allah. Rizki tiap hari kita terima, lalu amal apa yang akan kita setorkan kepada Allah? Tadi ketika kita bangun, buka pintu, buka jendela, seger kan udara. Terbayang tidak oleh bapak dan ibu yang sedang berbaring di rumah sakit, ingin bernapas lega, pakai bantu oksigen, pakai selang karena irung, berapa bayar tiap hari? Sekarang kita bangun, bayar tidak? Napas lega dengan enak, gratis dari Allah. Masa disuruh sholat 2 rakaat subuh tidak mau? Nah itu kan, cobalah. Rizki telah kita dapatkan napas yang segar. Rizki telah kita dapatkan air untuk minum. Rizki telah kita dapatkan tempat dan seterusnya. Kita setorkan kepada Allah. Dimulai dengan sujud kepada Allah. Karena itu Rasul menyatakan ketika bangun kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu kan rezeki yang besar. Lafadznya di situ ahyana, menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, padahal bangun tidur. Itu rezeki yang besar itu. Kadang kita lupa. Poho di macana ge Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana. Nepi ka bawa ngimpi dahar. Dasar tukang dahar. Iya. Nah, begitu. Ini kalimah yang bagus. Karena kita sudah punya akarnya menancap kuat. Nah, ini tinggal berbuah gitu kan. Bangun pagi ada buah kebaikan, lalu berangkat ke jamban, kita berwudu, keluar dari jamban, nah ke buah itu kebaikan terus, itu buahnya itu tidak henti karena sudah ada itu pohon yang kuatnya itu. Karena itu rugi bagi seorang mukmin setelah menancap kuat malah tidak berbuah. Yurfa'u biha amalul mu'mini ilas sama. Wa hakadha qala Dhahak wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah dan seterusnya sama. Inna dzalika ibaratun anil mu'mini. Dan sesungguhnya yang demikian itu ibarat bagi orang mukmin, dari orang mukmin. Ibarah, ya, ungkapan bagi orang mukmin. Karena itu sungguh rugi ketika iman dilepaskan. Ini kan di situ pohon sudah terus berbuah, tidak ada satu kegiatan hidup
kecuali itu buah kebaikan dari la ilaha illallah. Begitu. Wa qawlihi at-thayyib, kalimahnya bagus, wa amalihi sholih, amalnya soleh. Wa innal mu'mina kasyajarati minan nahl. Itu kan diibaratkan oleh Rasulullah, orang mukmin itu bagaikan pohon kurma, tidak ada yang tidak berguna. Baru ngobrol saya karena belum tahu, bukan ahlinya, itu yang mengembangkan pohon kurma itu sekarang di Indonesia, itu ikhwan kita. Ada. Jika mau tanam pohon di depan rumah, panggil aja dia. Nanti diberitahu gini, begitu. Gak tahu gratis atau tidak. Kumacan Ustaz pun gratis, itu bukan kaya Ustaz. Itu beliau tahu ini pohon jenis ini dan apa istilahnya kudu aya jalu bikang gitu. Jadi kalaupun bikangnya 10, jalunya cukup 1. Lain nyandung lain nih makormat. Dia tuh tahu itu tidak ada ustad yang tidak berguna, mayang segala macam gitu, teranggen. Iya. Rasul sudah mengatakan tidak ada yang tidak berguna dari situ. Mun diurang mah jika tangkal kabung, daunna, nyerekna, cakalengna, terusna teh injukna, tidak ada. Iya. Itulah ya. Seperti itulah orang mukmin itu. Tidak ada yang tidak bermanfaat dan tidak ada yang tidak menjadi kebaikan hatinya, pikirannya, ucapannya, tindakannya, karena sudah ada wadahnya, akarnya menancap la ilaha illallah. Karena itu kalau kita tidak memanfaatkan untuk melahirkan kebaikan, rugi sekali. Apakah mesti di masjid saja? Tidak. Silahkan beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Tetapi arahan dari Allah dalam surat Al-Jumu'ah, faidza qudiyatis shalah. Udah, kebaikan di situ sudah mulai. Dari bangun, dari wudu, dari sholat, kemudian makan, itu kebaikan. Kemudian berangkat membaca bismillah, tawakaltu alallah la haula wala quwata. Lalu ibu menyatakan dengan senyum kepada suami, sok atuh Pak, sing salamet di jalan. Kadenya balik ke rumah duit. Ta eta. Ya. La yazalu yurfa'u lahu amalun sholihun fi kulli hinin wa waqtin wa sobahin wa masain. Begitu. Tidak henti-hentinya dia angkat bagi dia amal soleh. Terus ya berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap waktu wasobahin wa masain, pagi, sore, siang. Kenapa? Karena terus yang dilakukan sebagai amalun sholihun. Karena itu keuntungan satu. Kedua, kalaupun ada kesalahan kekeliruan manusiawi, maka Allah siapkan kafarah, penghapusnya. Ya. Ada mafhum mukhalafah di surat Al-A'raf 40 ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang yang kafir, satu, pintu langit ditutup. Kedua, amal baik tidak menjadi amal soleh. Ketiga, doa tidak diterima, tidak dijabah. Dan yang keempat, ketika mati tidak disambut dengan baik oleh ahlus sama. Mafhum mukhalafahnya
bagi orang yang beriman dibuka pintu langit, maksudnya barokah. Itu dalam Quran ayat lain, jika penduduk satu kaum iman dan takwa, kami buka barokah dari langit dan bumi. Barokah itu subutul khairil ilahi bisyai'i, tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Jadi segalanya jadi kebaikan. Salahnya dapat ampunan. Itu. Kedua, amal baik dinilai menjadi amalun sholihun. Jadi catatan itu, amal soleh. Yang ketiga, berdoa diijabah. Allah sudah janji itu, diijabah. Cuma Rasul mengatakan seringkali manusia itu tidak sabar, tergesa-gesa. Padahal Allah lebih tahu. Apakah hari ini berdoa dijabah atau dijabah hari ini mungkin nanti ditangguhkan. Kenapa? Allah Maha tahu. Bisa jadi dikabulkan hari ini malah menuntun kepada kedurhakaan. Allah tahu itu. Lain mau meulikeun motor ka budak teh lain. Tapi waktuna can pas. Anak usia 7 tahun, 6, 8 tahun pamannya. Bukan tidak akan dikabulkan permintaannya, tetapi belum waktunya. Sebab kalau dikabulkan malah bahaya. Kapan? Nah disinilah kadang-kadang kita lupa itu. Allah tangguhkan karena Allah yang tahu mana yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak ada masalah apapun yang diterima oleh Allah. Karena itu mesti bersabar ketika tidak sesuai dengan keinginan dan jangan takabur ketika sesuai dengan keinginan. Itu aja supaya jadi kebaikan. Rasulullah mengatakan heran bagi kaum mukminin, senang jadi kebaikan, susah juga jadi. Nah gitulah. Eta mah dajal cerdas atuh nu kitu mah. Mun dah hese atuh itu lain urusan gampang. Kalau saya buat misil bapak-bapak melotot ngamak nawai kudu jadi keadaan gitu. Karena saya eta teh. Ah cenah ustad merukana kumaha gitu. Aya nu pasea gara geus kolot. Datang ke rumah. Biasa penari aya masalah sok datang gitu ka ustad. Keur boga milik batara. Lalu ngobrol. Naon nih, Mbak? Ya pasea. Dari bapak cing geus kolot. Papatahan we sakalian. Jeung si ibu aya beraud dua anak. Udah keur pasea namanya seserian. Saya sampaikan bagi mukmin itu enak tidak enak harus jadi kebaikan, Pak. Itu kan. Waktu nikah itu kan doanya barokallahu, kebaikan Allah tetap bagi kamu ketika senang. Wa baraka alaika, dan tetap kebaikan Allah ketika tidak senang, gitu fikihnya. Ngeunah teu ngeunah jadi kehadian gitu. Itu kan orang mukmin. Nah, gitu. Enak tidak enak jadi kebaikan. Barakallahu laka, itu kan doa begitu hebat ya. Dalam sekali, luas. Bapak hoyong didoakeun deui doa eta. Iya, begitu. Jadi kebaikan, ini kecerdasan gitu. Makanya saya tanya, ari bapak pas saya teh menang ganjaran tuh. Cenah piraku Ustaz pas saya menang ganjaran. Nabi mah pas saya teh rongkah mawa senjata ka medan perang. Tapi tetap di situ harus jadi kebaikan. Buat apa capek? Ini ke medan perang, ka capek-capek malah jadi kadorakaan.
Makanya tidak ada istilah Islam keras, karena Islam itu berangkat ke medan perang mau beramal soleh. Tidak akan ada kedoliman walaupun di medan perang. Enggak ada. Orang mukmin itu tidak akan melakukan dolim walaupun di medan perang. Nah itu yang ada kalanya disalah artikan. Siap perang, bukan. Siap beramal soleh walaupun di medan gitu. Siap beramal soleh di dalam rumah tangga gitu teh. Beresnya pun gitu kabeh tah. Kasep gagah bari soleh geulis pan. Di kajauhan mah ya. Gitu ya. Afala uhbiruka bi'amalin asluhu fil ar wa faruhu fis sama. Begitu kata Rasulullah. Inginkah aku beritahukan dengan amal yang asluhu fil ar, pangkalnya nancap di bumi, wa faruhu fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Qala ma huwa ya Rasulullah, kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, taqulu, kamu ucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, asyra marratin fi duburi kulli salatin. 10 kali setiap selesai sholat. Di keterangan lain ada. Jadi setelah sholat wajib kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah. Ya. Tapi ada keterangan boleh 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar. Ya, begitu boleh. Satu kalimat 10 nilainya. Ketika kita membaca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, kata Nabi itu 1500 kebaikan. 30, 5 kali salat kali 10. Begitu. Inilah bagi muslim tiap hari. Karena itu sungguh rugi ketika muslim meninggalkan salat. Ketika muslim tidak memperhatikan salat. Nah, kalimah-kalimah itu begitu kokoh. Itulah karena itu dianggap rugi ketika keluar dari Islam. Mau cari kekokohan di mana? Selain itu semuanya ngambang, tidak akan kuat. Dan Allah perintahkan, pertahankan oleh kita. Karena tidak ada lagi yang paling baik kecuali kalimatan thayyibah. Ya. Sampai di sini saja dulu ya.